Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Terima kasih Bro Girsang untuk lagu pembuka sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi tidak lupa saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru saja bergabung. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan yang akan mengambil tema nafas hidupnya dan dibawakan oleh Bapak Wilson pribadi. Sebagaimana biasa, kepada pembicara diberikan waktu 30 sampai dengan 40 menit. Kemudian nanti pun kita semua yang hadir diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan, pendapat yang berkaitan dengan tema yang dibawakan pada siang hari ini. Dan kepada Bapak Wilson pribadi, saya persilakan untuk bisa memulai sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Bapak Ibu, teman-teman dalam kasih Kristus, kita berjumpa kembali. Selalu saya ingat kalau Pak Herianto selalu dengan pembukaan waktu sudah berjalan, memang inilah memang apa yang kita rasakan sekarang pun setengah atau setengah tahun ini sebentar lagi akan berlalu juga. Nah, biarlah kita senantiasa mengingat waktu dan kita memberikan yang terbaik. Amin. Senantiasa ajakan kita adalah kita sama-sama dalam Kristus, kita semuanya supaya berfokus kepada Dia, dan kita sungguh mengenal Dia lebih dan lebih. Nah, inilah inti dari semuanya itu. Nah, izinkan saya sekali lagi menekankan bahwa kita ini perlu seperti Amsal 25 yang mengatakan biarlah kita ini senantiasa menerima kemuliaan Tuhan dengan menyelidiki dan mengenal, mengetahui apa yang Tuhan rahasiakan itu. Karena Tuhan sendiri mengatakan kemuliaannya itu ya rahasianya itu. Nah, untuk itu marilah kita senantiasa bertumbuh, senantiasa kita ingin sungguh bersatu di dalam Tuhan, karena seperti Yesaya 43 yang mengatakan, semua yang aku ciptakan itu hanya untukku, untuk kemuliaanku, tidak ada yang lain. Wow, makanya kalau untuk itulah, biarlah kita dengan komunitas rekan-rekan di mana sekeliling kita berada, kita mengajak, yaitu change and resetting, and then focusing, and then renewing our mind. Puji Tuhan, terima kasih untuk semuanya yang Tuhan berikan kepada kita di tengah-tengah hidup setiap kita semua, tidak pernah patah semangat. Amin. Puji Tuhan. Ya, baik. Izinkan saya sharing dengan screen. Bapak Ibu, teman-teman dalam kasih Kristus, kita bersyukur. Mari kita sama-sama mengambil sharing bahan yang saya kira sangat krusial, sangat penting, yaitu nafas hidupnya. Apa yang diartikan ini tidak lain dari awal sampai akhir itu menyentuh dengan hal-hal yang seperti ini. Seperti kita tahu, kalau kita ini udah Christ in you, Christ in me, pemahaman kita ini bukan lagi misalkan dengan kita sendiri mesti dalam saat bagaimana kita meluangkan waktu untuk begini begitu, doa khusus, dan tetapi kalau komunitas tentunya benar, itu semua hal yang penting untuk kita utarakan bersama dalam komunitas. Diri pribadi kita, saya ingat sekali, Suicide Hating pernah mengatakan, kita punya doa ini bukan lagi dalam bentuk seperti formalitas untuk pribadi kita, maksudnya gitu, tetapi sungguh di dalam roh inilah senantiasa, nah bagaikan, dia mengatakan, bagaikan nafas hidup kita. Nah, bukankah demikian? Ini memang sungguh kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan inilah menekankan sekali soal nafasnya ini, yaitu hidupnya ini, yang bagaimana coba kita sharingkan pada pagi hari ini. Baik, kita mulai dengan sharing ini, diawali dari Kejadian 2 ayat 7. Ini ayat yang sering kita bahas, dan bahkan terakhir pun masih banyak dibahas mengenai hal ini, yaitu tidak lain ciptaan manusia ini Tuhan. Saat-saat yang menentukan itulah
apa yang firman katakan. Nah, dikatakan Tuhan Allah membentuk manusia, ya, membentuk manusia dari debu tanah, menghembuskan nafas hidup. Nah, ini kata-kata yang penting untuk kita simak, untuk kita nanti mungkin belajar sama-sama, karena pertemuan kita ini bukan kita menggurui atau tidak, tetapi biarlah kita bersama-sama untuk menelaah, untuk meneliti, untuk sama-sama saling menguatkan, saling bertumbuh dalam Dia. Amin. Nah, untuk itulah menghembuskan nafas hidup inilah kata-kata yang diungkapkan sewaktu menciptakan manusia ini. Bahkan membentuk manusia. Kalau bahasa aslinya, Inggrisnya itu sculpture. Sculpture itu apa ya? Jadi memahat, bukan sekedar hanya membentuk itu, tapi memahat. Nah, itulah kira-kira inti dari maknanya itu ke dalam hidupnya ini. Demikian manusia menjadi makhluk yang hidup, living soul. Nah, inilah apa yang perlu kita renungkan baik-baik. Terambil mulai kita meneliti dari soal menghembuskan nafas hidupnya Tuhan. Nah, kita terkutip dari translation Passion Translation sendiri, dikatakan the breath of life. Nah, inilah breathing-nya, life-nya ini. Jesus also blew his breath upon his beloved disciple. Nah, langsung penjelasan dari Passion Translation ini menghubungkan kepada Yohanes 20 ayat 21 sampai 22. Nah, ini kita nanti akan ada juga, ini tidak lain sewaktu Tuhan Yesus sudah bangkit, bertemu dengan muridnya, terus yang Tuhan pesankan adalah sekarang kita udah berkumpul bersama-sama, terimalah, menghembusi mereka dan mengatakan terimalah Roh Kudus. Nah, inilah terkait dengan apa yang dihubungkan dengan ayat ini. Nah, bahkan orang-orang yang mengasihi Tuhan ini selalu ada di dalam ranah spirit kiss. Jadi kita ingin berdekatan dengan Tuhan, kita ingin katakan kalau bahasa kasarnya itu ciuman dengan Tuhan dalam bentuk apa? Spirit kiss. Seperti Kidung 1 ayat 2 itu betapa indahnya, betapa manisnya itu dapat ciuman dari Tuhan itu. Nah, di sini dikatakan juga dari Yeskil 37 ayat 9. Ini tidak lain yaitu gunung-gunung dari tulang yang kering itu, dan dinubuatkan hembuskanlah nafas hidup, hembuskanlah nafas hidup supaya semuanya yang terbunuh itu, yang mati, hidup kembali. Nah, ini terkait semua. Instantly every portion of Adam's being, jadi keberadaannya si Adam ini sendiri itu dipenuhi dengan hidup yang dalam ranah spiritual, angin spiritual ini yang dicurahkan ke dalam manusia yang dibentuk dari clay, dari debu, dari tanah itu sendiri, di dalam tangannya Sang Pencipta itu. Nah, dikatakan itulah the breath of spirit of life, itu bukan sekedar hanya di dalam ranah udara spirit saja, tetapi itulah yang membawakan ciptaannya itu menjadi memiliki intelligence, memiliki wisdom. Wisdom ini bukan yang diajar-ajarin yang gitu, bukan, tapi ini adalah karunia dari Tuhan, yaitu memiliki hati yang terang, hati yang penuh sukacita. Image of God-nya itu tercurah ada di dalam Adam ini. Nah, inilah penjelasan yang kita bisa kutip dari apa yang terkait dengan the breath of life, yaitu hembusan nafas hidup itu. Nah, kalau kita lihat translation yang lain dari net, mengatakan demikian. Ya, yang namanya the breath of life ini sama dari kitab Kejadian 2 ayat 7, itu dipakai untuk Tuhan dan untuk hidupnya itu yang diimpartasikan kepada manusia. Bukan binatang. Nah, kita lihat dari mana? Coba kita renungkan baik-baik, Bapak Ibu sekalian. Sewaktu Tuhan menciptakan dalam 6 hari itu segala alam semesta ini, penciptaan semuanya, bintang-bintang maupun juga dengan matahari maupun ciptaan dari burung, binatang yang melayat dan sebagainya, itu cukup dengan mengatakan firman, menghembuskan firman, itulah terjadi semuanya.
Tetapi beda seperti tadi yang dikatakan, dia memahatnya untuk menciptakan manusia. That is something different. Makanya dikatakan di sini, mengimpartasinya ini pun ada porsi-porsi tertentu yang beda ditujukan kepada manusia. Dengan pemakaian di Bible ini mengatakan, yaitu lebih daripada sekedar hayal nafas, yang membuat kita ini, organ kita ini hidup, tetapi nafas hidup ini menjadi apa? Menjadi animasi, yaitu cuplikan atau bayangan atau contoh dari hidupnya Tuhan itu sendiri, yang mana akhirnya membuat kita semua ini memiliki apa? Pemahaman rohania, spiritual understanding. Bahkan di sini dikatakan memiliki fungsi, yaitu kita memiliki kesadaran, conscience, seperti apa yang di dalam Amsal 20 ayat 27. Nah, berbagai sudut coba kita melihat supaya kita tahu betapa pentingnya hembusan ini yang diartikan semuanya ini. Sama juga sewaktu zamannya Nuh, air bah terjadi itu, setelah itu ayat tertulis di dalam Kejadian 7 ayat 22. Yang ada nafas hidup dalam hidupnya itu, yaitu semua yang ada nafas hidup, yang ada di semua di bumi itu saat itu, segala yang ada di darat maksudnya itu. Nah, kata-kata the breath of life ini yang akhirnya karena bencana itu mati semua itu. Nah, the breath of life ini diartikan di sini yang sesungguhnya aslinya di dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah the breath of the spirit of life. Nah, dari sini kita makin jelas bahwa yang diartikan hembusan nafas itu adalah nafas dari roh yang hidup. Nah, inilah adalah hal-hal yang perlu kita coba renungkan dengan baik-baik dari segala sudut ayat yang tertulis, supaya kita lebih mengetahui apa yang sesungguhnya dialaminya yang tertulis juga. Tertera di dalam Ayub pun mengatakan demikian. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa. Wow, jadi roh manusia ini sangat terkait dengan nafas yang maha kuasa. Jadi timbul dengan kata yang sama, nefes itu, nafas yang maha kuasa itulah yang membuat roh di dalam manusia itu. Nah, inilah terungkap di dalam ayat Ayub yang mengatakan demikian ini juga. Nah, inilah hal-hal yang kita bisa melihat sejalannya dengan manusia setelah jatuh dalam dosa. Perjalanan itu di tengah-tengahnya itulah Nabi besar, Nabi Yeskil ini sudah bernubuatkan, yaitu tadi yang dikatakan tulang-tulang yang kering itu, aku memberikan nafas hidup di dalam kamu. Yang orang-orang yang tulang yang kering ini semua adalah orang-orang yang ibaratnya apa? Mati semua karena jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, terputus, terhilanglah hubungan dengan Tuhan itu. Nah, hubungan dengan Tuhan itu terputuslah dengan nafasnya itu. Nah, itulah yang sekarang dikatakan, aku akan memberi nafas hidup dalammu. Ini nubuatan yang akan dibuatnya, yang akan terjadi supaya kamu hidup kembali. Wow, kata-kata kembali ini penting supaya menunjukkan bahwa memang awalnya Tuhan sudah melakukan itu, tetapi karena hal tertentu, nah inilah yang sekarang ingin dikembalikan menjadi hidup kembali. Nah, ayat 9 bahkan mengatakan, firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, berhembuslah ke dalam orang yang terbunuh ini. Memang semuanya orang waktu itu semuanya oleh karena terputus itu semua, semuanya ini orang-orang yang mati bagaikan tulang yang kering itu, supaya apa? Menghembuskan kepada orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Hidup kembali ayat demi ayat menekankan hal ini. Betul-betul ada rancangan Tuhan yang luar biasa bagi manusia sejak dari awal, menginginkan semuanya ini adalah milik apa yang Tuhan anugerahkan kepada setiap dari kita. Lebih lanjut dari ayat 14-nya itu, memberitahukan bahwa aku akan memberikan rohku ke dalam kamu supaya hidup kembali. Jadi tidak lain tujuan Tuhan adalah kembalikan rohnya ini untuk supaya kita ini menjadi bukannya tulang-tulang yang kering, yang terbunuh, yang mati itu,
tetapi dengan roh yang diberikannya ini, kita hidup kembali. Bukan sekedar hidup, tetapi kita dikembali hidupnya yang dari Tuhan itu, yang dari nafasnya itu. Nah, demikian supaya kita jelas semuanya ini, dan roh itu sendiri, roh manusia ini tidak lain seperti Sakaria 12 ayat 1 mengatakan, kalau firman Tuhan itu membentangkan langit dan meletakkan dasarnya di bumi, dan yang menciptakan roh dalam diri manusia, itu tidak lain adalah Tuhan itu sendiri. Manusia tidak memiliki roh, tetapi itulah karunia, itulah pemberian Tuhan, itulah menciptakan rohnya itu dalam diri manusia dari Tuhan itu, dari firman Tuhan yang sudah mengukuhkan, sudah memberitakan hal ini. Nah, dari semuanya ini biarlah kita tahu begitu penting bahwa arti dan maksud dari Tuhan dari awalnya itu. Sampai detik terakhirnya ini, waktu misi Tuhan Yesus yang telah terlaksana semua dengan bangkit dan hidup itu, seperti 1 Petrus 1 ayat mengatakan bahwa dengan kebangkitannya itulah Dia, Tuhan Yesus yang bangkit itu, menganugerahkan kita apa? Lahir kembali itu. Dengan apa? Air dan roh, seperti Yohanes 3 yang katakan itu. Nah, inilah tertuang dengan action dari apa yang Tuhan katakan di sini. Sekarang, dengan kata-kata sekarang, aku mengutus kamu. Dengan setelah pertemuan itu, dengan kebangkitan Kristus yang ketemuan dengan muridnya itu, sesudah itu berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Puji Tuhan Bapak Ibu, teman-teman dalam kasih ke Kristus yang sungguh ajaib, yang luar biasa ini. Hembusan ini sungguh berhubungan dengan hidupnya itu, dan tidak lain adalah rohnya sendiri untuk diberikan supaya murid-muridnya menerima hembusannya, yaitu Roh Kudus. Nah, dari sudut ini semuanya supaya kita meneliti semua apa yang dimaksud hembusan nafas yang hidup itu, korelasinya kemana. Nah, mungkin kita perlu juga meneliti dari ayat yang Kejadian 2 ayat 7 yang terakhir itu, the man came alive, a living soul. Nah, inilah seperti tadi yang sudah dikatakan, menjadi makhluk yang hidup ini. Coba kita teliti apa yang diungkapkan di sini. Bahasa aslinya tidak lain adalah nefes. Nefes itu adalah yang memberlakukan, yang membawa kesinambungan dalam hidup, itu ada jiwa itu. Dan di sini ditulis, yaitu synonymous dengan prayer, yang benar-benar identik dengan karakteristik sebagai makhluk yang berdoa, yang bisa berdoa. Dan di sini dikatakan manifested as a praying being. Nah, ini living soul ini bukan sekedar jiwa yang tanpa tidak hubungan dengan Tuhan. Karena kalau bicara soal prayer, bicara soal doa, itu selalu ada conscience, ada kesadaran antara hubungan manusia dengan Tuhan itu, Allah itu, yang roh itulah. Nah, di sini dikatakan a prayer being, yaitu yang bisa commute dengan Tuhan, dengan Allah. Yang bisa berhubungan, yang bisa punya kesadaran, yang bisa punya, katakan, batiniah, yang terhubung antara manusia dengan Allah itu. Itulah living soul yang sesungguhnya sewaktu saat diciptakan. Manusia Adam inilah yang disebut dan tertulis sebagai living soul ini. Bukan sekedar dari apa yang jiwani, tetapi tidak ada hubungan dengan Tuhan bagaimana, tetapi nefes ini artinya adalah tidak lain adalah sinonim dengan keberadaan pendoa, yaitu menjadi sesuatu yang being-nya, wujudnya itu adalah yang dalam doa yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, demikian supaya kita memperdalam pemahaman kita arti sesungguhnya living soul yang dimaksud tidak lain, yaitu tetap adalah hal-hal keberadaan manusia yang diciptakan itu yang ada hubungannya dengan Tuhan itu. Nah, kita tahu sudut yang lain setelah diciptakannya itu dikatakan di sini kejadiannya tidak lain. Coba kita artikan apa sih yang disebut kalau makan pohon yang baik dan yang jahat itu pasti engkau akan mati. Kita paham semua ayat ini. Lalu mati inilah justru menandakan bedanya
sebelum makan dan sesudah makan. Nah, inilah sesuatu yang beda, sesuatu yang oleh karena mati ini hilang atau terputus atau kosong atau bagaimana. Nah, inilah yang membedakan kata-kata mati, karena memang turning point-nya ini adalah sewaktu perintah ini dilanggar dan dilakukannya dan akhirnya menjadi matinya ini. Nah, mati di sini ini tidak lain terkonek dengan jelas sekali, yaitu penjelasannya di sini, yaitu sewaktu memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, kematian itu datang kepada dunia melalui Adam. Yang mana dosa Adam inilah yang mencemari seluruh keberadaan dunia ini, dan inilah yang terkutip dengan jelas, terhubung jelas, mati yang diartikan di sini dengan 1 Korintus 15 ayat 22. Coba kita melihat apa yang tertulis di sini, tidak lain seperti kita tahu Paulus dengan pewahyuannya sama seperti semua orang mati. Yang disebut di sini orang mati ini tentunya bukan mati secara fisik jiwa, bukan, tetapi adalah karena tidak memiliki roh yang mati di luar Kristus. Inilah yang disebut orang mati ini dalam persekutuan dengan Adam. Inilah inherited, yaitu semuanya ini karena dosa keturunan yang dari Adam ini. Nah, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali. Nah, kembali lagi dengan kata-kata dihidupkan kembali di dalam persekutuan dengan Kristus. Wow, inilah arti sesungguhnya dari ayat tadi yang kita baca, yaitu Kejadian 2 ayat 17, arti dari kematiannya ini terhubung dengan dosanya Adam yang memisahkan, yang membuat kita semuanya mati, dan yang di dalam Kristus, 1 Korintus 15 ini dikatakan kita dihidupkan kembali dengan Kristus. Maka itu Yohanes 11 tidak heran mengatakan setiap orang yang hidup, bukan yang mati, yang masih kondisi hidup ini, yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Karena kita ada di dalam Kristus. Karena kita bersekutu dengan Kristus sudahan. Oleh karena itulah kita memperoleh hidup kembali itu, dan yang kekal untuk selama-lamanya. Nah, inilah urutan-urutan Bapak, Ibu, teman yang di dalam kasih Tuhan, supaya kita meneliti semuanya itu. Dan oleh karena kejatuhannya Adam ini, Kejadian 6 ayat 3 mengatakan, rohku tidak selama-lamanya tinggal. Karena apa? Manusia itu adalah daging. Jadi roh secara sporadis, secara sesaat-sesaat, bekerja di atas orang-orang yang pilihan Tuhan, yang Tuhan mau pakai. Itulah akhirnya melahirkan catatan semua kitab Kejadian, kitab Musa, kitab Mazmur, kitab para nabi, semuanya ini, ya inilah. Tetapi tidak dalam bentuk roh itu tinggal selama-lamanya. Nah, turning point-nya itu adalah sewaktu pencurahan Roh Kudus terjadi, seperti kita yang udah ketahui ini, roh turun di atas semua manusia. Inilah karunia yang terbesar yang Tuhan berikan. Oleh karena itulah kita memperoleh hidup yang kekal di dalam Dia ini. Urutan ini semuanya inilah yang membawa kita dalam satu pemahaman. Nah, tentunya tidak lain 1 Korintus 15 ayat 45, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup seperti tadi yang sudah kita singgung. Nah, mungkin dalam pemahaman saya ataupun juga Bapak-bapak, Ibu semua bisa pikirkan juga, ini yang dimaksud di sini dengan makhluk yang hidupnya ini. Kita tahu bahwa masa hidup Adam yang tercatat banyaknya itu setelah dalam dosanya. Sewaktu menciptakan sewaktu menciptakan Adam dengan kata-kata living soul itu, Adam masih dalam keadaan sempurna yang tidak berdosa apa-apa. Tetapi sejak makan itulah, nah, ada yang kita pahami semua, sewaktu dosa terjadi inilah timing, clock timing, clicking timingnya itu mulai berjalan. Waktu ini mulai agronya, waktunya mulai berjalan. Nah, pemahaman saya, tulisan 1 Korintus ini karena menguraikan seluruh hidup Adam,
yang tercatatnya tentunya korelasinya lebih banyak seumur hidupnya yang di dalam kurun waktu yang sudah agronya ini yang sudah mulai berjalannya itu, itulah kondisi Adam yang memang sudah jatuh di dalam dosa itu. Itulah yang sesungguhnya arti dalam ayat ini, yaitu jiwa manusia Adam inilah yang disinggung di sini. Nah, membedakannya adalah Adam yang akhir, yaitu Kristus, menjadi roh yang menghidupkan ini. Nah, inilah menjadi dua hal yang bedanya ini, karena Adam akhir, yaitu Kristus sendiri ini, sudah menjadi roh yang menghidupkan kita semua, yang memberikan kita semua yang ada di dalam dia, dihidupkan kembalinya itu. Wow, puji Tuhan. Biarlah pemahaman ini secara kontekstual menghubungkan dengan masa lalunya, masa sekarangnya, terkoneknya dari masa-masa yang tersirat di dalam ayat ini, supaya kita bisa pahami semuanya ini. Nah, untuk itulah kita pun juga tahu satu ayat 1 Korintus 6:17 mengatakan, kalau siapa yang mengikat dengan Tuhan, itu menjadi satu roh dengan dia. Wow, tentunya hal ini terjadi. Nah, tentu kalau kita meneliti dengan apa yang ayat tulisan yang sesungguhnya, yang sebenarnya, di sini dikatakan, is one with him in spirit. Jadi kita nih menjadi satu dengan rohnya, di dalam roh, artinya begitu ya. Jadi bukan menjadi satu roh gitu, bukan, tetapi adalah bersama dengan dia di dalam roh. Nah, inilah yang artinya, karena memang roh manusia ini karunia dari Tuhan. Begitu kita mengikat dengan Tuhan, roh Tuhan itulah masuk dianugerahkan kepada kita, tentunya karena itu adalah roh Tuhan sendiri bersatu dengan dia. Nah, inilah arti sesungguhnya associate with him, dari Net Translation dan semuanya ini yang diartikan semua di dalam ayat tersebut ini. Nah, supaya kita semua tahu, 2 Korintus 1 pun mengatakan, sewaktu kita percaya kepada Kristus, dimeteraikan tanda-tanda menjadi miliknya itu, dan dialah memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan itu. Wow, puji Tuhan. Nah, inilah kronologis, inilah hal-hal yang rananya, alurnya yang terjadi ini, karena karunia roh ini sungguh luar biasa. Karunia roh ini sendiri yang dikaruniakan sewaktu kita dimeteraikan, sewaktu kita menjadi anak-anaknya, sewaktu kita percaya kepada dia. Inilah pemberian Roh Kudus ini masuk ke dalam diri setiap hati kita semua, menjadi jaminan yang telah disediakan. Jaminan apa? Jaminan keselamatan, jaminan kekekalan hidup yang kita peroleh semua yang ada di dalam Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Nah, untuk itu makanya kita coba sedikit untuk melihat apa yang tertera di dalam pengkhotbah yang sering kita katakan, debu kembali menjadi tanah semua, dan roh kembali Allah yang mengaruniakannya. Ya, inilah hal yang sungguh kita ketahui, bahwa debu ini akhirnya kembali kepada debu. Tidak mungkin dengan kematian kita ini terus tanpa kembali tanah atau bagaimana itu, tetapi rohnya inilah kembali kepada Sang Allah yang mengaruniakan. Kalau kita ditanya, lalu roh-roh manusianya ada berapa macam? Ya cuma satu. Asal-usulnya, sumbernya adalah dari Allah itu. Tidak ada yang lain. Semuanya adalah bersumber karena dialah yang mengaruniakannya itu. Maka itu roh yang ada dalam diri kita nih, roh Tuhan itu sendiri adalah roh yang penganut itu. Yang menganut. Tetapi di dalam kitabnya mindset inilah. Nah, inilah hal-hal yang perlu renungkan ayat demi ayat yang nanti kita akan coba simak bersama untuk kita belajar, untuk kita ketahui apa yang perlu benar-benar bersangkutan dengan hal itu. Nah, Pengkhotbah 3 ayat 19, maka itu dalam kondisi yang di mana pengkhotbah ditulis ini sebelum keselamatan, kasih karunia, pencurahan Roh Kudus terjadi, tertulislah ayat 19 ini, nasib manusia sama dengan binatang, sama menimpa mereka. Jadi yang satu mati, yang lainnya pun juga. Dan semuanya memiliki nafas yang sama. Dan tidak ada kelebihan atas binatang. Betul, inilah status yang setelah jatuh dalam dosa ini, yang sebelum
dengan kebangkitan hidup kembalinya ini terjadi, kondisi inilah manusia dengan binatang sesungguhnya tidak ada bedanya. Nah, tetapi ayat-ayat berikutnya ini sudah ada satu rujukan, satu tanda, satu dorongan apa yang akan terjadi. Terkutip dari ayat 21 yang mengatakan, siapa yang mengetahui apakah napas manusia ini naik ke atas, napas binatang turun ke bawah bumi. Wow, inilah satu hal yang pewahyuan yang mengatakan bahwa nafas manusia ini akhirnya pun akan dihidupkan kembali oleh karena kasih karunia dari Tuhan itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Maka itu Galatia 6 ayat 8 kita semua tahu, menabur dalam daging itu menuai kebinasaan. Kita sering ingatkan dengan komunitas teman-teman semuanya, bukan ranah daging, bukan ranah flesh, bukan ranah kasat mata. Dan di ayat yang lain Korintus 4 ayat 18 yang kita perhatikan yang tidak kelihatan, bukan yang kelihatan itu sifatnya sementara. Ini terkonek semua dengan apa yang menaburkan daging ini akan menuai kebinasaan. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, itu akan menuai hidup yang kekal. Inilah tujuan Tuhan dari awal sampai akhir, untuk betul-betul mengaruniakan kekekalannya ini di tengah-tengah umatnya sendiri itu. Nah, untuk itu makanya kita renungkan kalau ini semua adalah ranah-ranah yang sudah kita bahas. Biarlah kita sekarang memperhatikan kejiwaan kita ini sendiri. 1 Petrus 1 ayat 9 mengatakan, kita semua ini telah mencapai tujuan imanmu. Jadi, the ultimate goal dari iman inilah kita mencapainya. Nah, bahasa aslinya, tolong mungkin kalau kita bisa memahami dengan baik, yaitu mencapainya dengan semuanya ini, tujuannya ini diartikan dengan attaining, reaping, di mana ini continuous stand, yaitu apa? Mewadahi, menerima, menuai, dan berkesinambungan terus menerus. Bukannya sesaat saja dengan detik itu, tidak. Tetapi inilah terus-menerus yang kita perlu menampungnya, kita perlu mewadahinya dengan baik, kita perlu menuainya dengan baik terus-menerus sebagai apa? Sebagai hasil, sebagai apa? Sebagai hadiah yang akhirnya ini adalah hadiah apa? Tuaian tujuan untuk iman kita ini. Ini yang tertera dengan NET atau Passion Translation ataupun New Living Translation, semuanya merujuk ke hal-hal ini, bahwa inilah tujuan kita untuk betul-betul di dalam soul kita, jiwa, pikiran kita ini betul-betul terus di dalam kondisi continuously, itu adalah attaining, untuk mewadahi, untuk menerima, untuk menabur, untuk menerima hasilnya, untuk menerima hadiahnya ini, yang menjadi akhirnya tujuan kita punya iman itu. Wow, puji Tuhan. Di sinilah kita tahu peranan dari jiwa ini sangat penting sekali. Saya barusan baca lagi dari Roma 7 yang pergumulan dari Rasul Paulus sendiri. Dia katakan, aku tidak tahu apa yang aku perbuat. Ini ada kuasa dosa yang di luar kehendakku. Aku ingin berbuat baik, tetapi berbuat yang jahat itu. Wow, itulah pergumulan di dalam mindset-nya ini yang selalu mengganggu manusia yang masih dalam casing tubuh ini, daging ini. Inilah hal-hal, komponen inilah yang penting sekali, yang menjadi perseteruan atau battleground-nya itu sendiri, seperti Paulus itu pun mengalami hal itu. Tetapi akhirnya Paulus mengatakan, kalau aku melepaskan diriku sendiri, aku pasti akan sejalan dengan dosa itu. Tetapi puji Tuhan, aku sekarang memiliki Christ mind, yaitu Kristus punya pemahaman, pengertian itu yang saya pegang, dan saya selalu bergerak menuju ke dalam titiknya itu. Wow, puji Tuhan. Inilah kita tahu merefleksikan, memang inilah keadaan manusia yang pergumulannya itu tidak lain adalah pemikiran, kehendaknya, hati, pikiran, ataupun perasaan dan hal yang lain yang di sekitar, di dalam ranah jiwa inilah
yang menjadi pertempuran yang sering terjadi. Maka itu inilah yang menjadi perlu yang perhatian kita semuanya, seperti apa yang dihimbaukan dan dinasihati dan bahkan menjadi harapan dari Paulus sendiri, tertulis dari 1 Tesalonika 5 ayat 23, Allah ini yang penuh damai sejahtera menguduskan seluruhnya. Jadi Allah itu bekerja secara sempurna seluruhnya. Dan pun juga kita tahu dalam Kolose pun mengatakan kita dibawa ke dalam kesempurnaan Kristus itu. Yaitu apa? Yang menyangkut roh, jiwa, tubuh ini semua terpelihara sempurna, tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Nah, kata-kata kedatangan ini sebetulnya again, kalau kita meneliti, yaitu appearing of the Jesus Christ, yaitu apa? Kehadiran, penampakan Tuhan Yesus satu persatu dengan jiwa-jiwa yang beda ini. Inilah berkesinambungan selalu itu menjaga supaya kita betul-betul sempurna, tidak bercacat, dan punya iman yang teguh dalam Kristus. Roh, jiwa, tubuh kita semua terpelihara dengan baik, dengan sejalan dengan waktu, bersama-sama dengan hadirat Tuhan Yesus itu sendiri. Dari situlah Bapak Ibu sekalian, biarlah ini menjadi rujukan setiap kita semua. Kita tahu bahwa ini hal yang penting sekali untuk seutuhnya komponen yang ada ini kita terpelihara dengan baik. Ibrani 4 ayat 12 dengan ayat ini sungguh luar biasa. Ini bicara soal apa? Kristus sudah melakukan semuanya. We rest in Him. Inilah Ibrani 4 yang mengatakan Dia sudah berhenti bekerja dari semuanya. Karena apa? Kasih karunia sudah lengkap semuanya. Kita pun masuk ke dalam ranahnya Dia. Rest in Christ. Yang sudah tidak lagi bekerja untuk hal-hal mengenai rancangannya Tuhan sendiri itu yang diberikan atas karunia rohani di atas diri setiap kita semua. Nah, come to the point di sini, yaitu firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang yang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Nah, di sini dikatakan yaitu kita perlunya firman ini yang hidup, yang kuat ini, yang tajam ini untuk apa? Untuk supaya kita, kalau Inggrisnya dikatakan penetrating, untuk kita memasuki, untuk kita menerobos masuk ke dalam, untuk kita bisa memisahkan semuanya ini. Apa memisahkan antara apa? Pertimbangan dan pikiran hati kita. Sesungguhnya inilah di sini ranah jiwa dan roh inilah yang tipis-tipis itu, itulah perlu kita cermati dengan baik supaya jangan ini menjadi apa? Pikiran manusia atau kehendak manusia atau pertimbangan manusia. Tetapi sesungguhnya di sini dikatakan yang Tuhan lihat itu adalah keinginan yang sesungguhnya, yang murni, yang motivasi, yang benar-benar bersih, yang di dalam hati kita. Inilah di mana maksud Tuhan itu terjadi. Inilah antara jiwa dan roh ini yang perlu kita kembangkan sepadan, sejalan dengan baik. Tidak lagi di dalam pemisahan atau hal-hal yang beda, ataupun juga memiliki rancangan-rancangan yang beda, yang sesungguhnya Tuhan tuh melihat dasar semuanya ini sendiri dari motivasi sejujurnya di dalam hati pikiran setiap manusia ini. Nah, untuk itulah Bapak Ibu sekalian, dalam akhir kata 3 Yohanes 1 dalam Passion Translation mengatakan, semua teman-teman yang dikasih, aku berdoa senantiasa supaya kita ini prospering, kita ini sungguh makmur. Kata sebenarnya makmur di dalam setiap hal, di dalam setiap jalan, dan engkau senantiasa bersyukur, bersukacita di dalam keadaan kesehatan yang baik. Seperti apa yang baik dan yang sehat yang baik di dalam jiwa dan rohnya itu sendiri. Sebetulnya itulah arti yang sesungguhnya itu. Makanya keterangannya adalah John itu berdoa untuk Gaius. Gaius ini seorang yang orang semua tahu rekan dari Yohanes, dan yang sungguh luar biasa dan memiliki kerohanian yang tidak diragukan. Nah, doa ini ditujukan kepada Gaius
Ini bukan masalah soal spiritnya, bukan masalah rohaninya, justru masalah kesehatannya, fisiknya itu sendiri. Nah, makanya di sini katakan physical health itu match dengan spiritual health. Artinya standarnya itu, rujukannya itu, yang diutamakan itu adalah spiritual standardnya itu. Nah, diharapkan supaya kesehatan fisik ini pun match sepadan dengan apa pertumbuhan dan kebaikan dari kita punya rohaniahnya ini. Nah, inilah yang dimaksud dan kita bersyukur karena Tuhan tuh selalu concern, selalu memperhatikan dua-duanya, yaitu physical health maupun juga dengan kita punya soul, jiwa kita. Nah, jiwa ini di sini diinterpretasikan baik secara emosional maupun secara rohaniah di dalam keberadaan yang bagaimana yang kita ada. Berungkap berapa kali di dalam hal ini, yaitu kata-kata soul, jiwa ini yang diartikannya itu menyangkut emotional, spiritual. Jadi kita akhirnya tahu bahwa ini bisa interchange satu dengan yang lain. Interchange ini terjadi menandakan bahwa dua-duanya ini ada. Bukannya hanya satunya tidak, tetapi justru inilah menandakan bahwa dua-duanya itu koeksis, yang bersama-sama ini yang sering diartikan untuk kebersamaannya itu yang penting untuk menjaga keutuhan, keseluruhannya, kesempurnaan yang Tuhan memang dari awal sudah berikan kepada kita, termasuk physical health yang diinginkan Tuhan pun juga memiliki standar yang sama seperti spiritual well-being kita yang Tuhan inginkan untuk kita bentukkan semuanya ini. Nah, inilah menjadi the will of God, kehendak Tuhan yang seperti apa yang tercermin Rasul Yohanes berdoa kepada Gaius di dalam tulisan bukunya yang terakhir itu. Nah, demikian Bapak Ibu, teman-teman di dalam kasih Tuhan, akhir ayat mengatakan Kolose 2 ayat 5. Kita pembahasan ini jangan terjebak dengan istilah dikotomi, trikotomi, bukan. Tetapi kita lebih melihat Kristusnya ini, bagaimana dia merajutnya dari awal sampai akhir. Bagaimana untuk kronologis semuanya ini yang terjadi, supaya kita lihatnya dengan semua pemahaman yang jelas, dan akhirnya kesempurnaan Kristus. Itulah yang memang Tuhan dari awal sudah inginkan membentuk manusia seperti apa di dalam dirinya dia ini. Nah, inilah hal yang perlu sebagai satu dasar pemahaman untuk kita lalui semua. Dan Kolose 2 mengatakan, di dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, melihat dengan sukacita tertib dalam hidupmu, teguh imanmu di dalam Kristus. Inilah yang menjadi rujukan, inilah menjadi kekuatan, dorongan setiap kita. Kita tetap teguh di dalam Kristus Yesus, ya kan? Dan telah menerima Yesus Kristus, oleh karena itu hidupmu tetap di dalam Dia. Inilah dorongan dari Paulus, kita tetap akan ada di dalam Dia. Jiwa kita terpelihara dengan baik, tetap ada dan berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan bertambah teguh di dalam iman. Nah, dengan demikian semuanya ini, kitalah semua melimpah dengan syukur hati kita di dalam Tuhan. Biarlah renungan pagi hari ini menguatkan bagaimana rancangan Tuhan yang begitu indah dari awal sampai akhir, dan kesempurnaannya ini sungguh menyertai setiap kita, dan untuk kita penuh syukur karena iman kita bertumbuh senantiasa, bertambah di dalam keteguhan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Bapak Wilson pribadi atas sharing firman yang luar biasa, yang mengambil tema nafas hidupnya. Dan tentunya nanti kita semua yang hadir pada pagi hari ini diberikan kesempatan untuk bertanya, untuk memberikan pendapat yang berhubungan dengan tema yang dibawakan pada siang hari ini.